Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rifka Kuwedi Hukum Keluarga, channel dimana kita akan mengawal teman-teman yang ingin bergabung sehingga nanti menjadi pegawai Mahkamah Agung pada tahun 2023 ini. Oke, guys, kita lanjut aja ke poin X lain-lain. Walaupun ini penting ya, walaupun di akhir terlihat tidak penting, wajib dibaca ya. Pelamar wajib membaca pengumuman dengan cermat, memenuhi semua persyaratan, dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman. Pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu penetapan kebutuhan jabatan. Jadi teman-teman nggak bisa ya daftar di analis perkara peradilan juga, di peranata peradilan juga, atau kalian daftar penghulu di Kemenak, kalian daftar di Mahkamah Agung, nggak bisa ya. Jadi pilih salah satu. Kelulusan pelamar adalah prestasi pelamar sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindak pidana. Kepada para pelamar, keluarga, dan pihak lain dilarang memberikan barang atau sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Mahkamah Agung RI. Apabila diketahui, maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya. Karena sekarang udah maju ya, CAT itu nilainya itu live score, jadi kelihatan. Jangan sampai kalian berbuat curang karena nggak berkah ke depannya. Oke, bagi pelamar yang tidak hadir, terlambat, tidak mengikuti tahapan seleksi, atau tidak dapat menunjukkan kartu peserta ujian dan EKTP atau surat keterangan perekaman kependudukan dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan dalam pelaksanaan seleksi, maka dinyatakan gugur. Jadi teman-teman yang KTP-nya rusak segera perbaiki buat jadi EKTP, dan kartu peserta ujiannya jangan lupa dibawa. Kalau aku sih kemarin kuprint sampai 5 gitu ya. Satu ada di dalam map, satu ada di dalam tas, nah, satu di dalam jok. Jadi ya walaupun satu kelupaan masih ada tempat-tempat lainnya. Selanjutnya, apabila di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir diketahui terdapat keterangan data pelamar tidak sesuai dengan persyaratan dan atau berlawanan dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani ternyata tidak benar, maka panitia seleksi berhak menggugurkan kelulusan pelamar yang bersangkutan. Jadi ini yang fatal banget ya. Aku kemarin juga sih ada kurang satu. Jadi salah satu itu ada data orang tua aku lupa ngisi, bukan lupa ngisi, lupa aku scan. Udah panik kan, ternyata Mahkamah Agung ngasih kelonggaran. Jadi aku disuruh ngirim langsung ke nomor kontak Mahkamah Agung gitu. Ya, jadi kalau nggak fatal sih masih bisa ada harapan. Tapi kalau udah fatal banget ya nggak, ternyata pernah dipenjara 3 tahun ya nggak bisa lah. Karena tadi kan nggak boleh ada lebih dari 2 tahun tadi. Selanjutnya, apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri atau digugurkan, maka pejabat pembina kepegawaian dapat mengganti dengan pelamar yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil kelulusan setelah mendapat persetujuan Panselnas. Jadi gini, misalkan diterima tadi 1.400 ya, anggap aja 1.400. Nah, ternyata ada 10 orang nih, dia keterima di Pertamina gitu kan, terus dia nggak ngambil Mahkamah Agung, ada 20 orang, maka 20 di pengumuman ini kan tidak lulus, terusnya tidak lulus. 20 orang peringkat 1.420 ini kan tidak diterima ibaratnya ya, contoh. Nah, nanti dia 20 orang yang di bawah ini, karena ini nggak ngambil 20 orang ini keterima di Pertamina, maka dia masih bisa naik ke atas. Jadi teman-teman yang misalkan di peringkatnya tidak lulus tapi cuma beda 1 poin, saranku sih tenang, karena biasanya dari banyaknya itu ada yang nggak ngambil, entah nggak terima sama penempatan, entah nggak terima sama ternyata ngelihat oh gajinya lebih banyak gajiku yang sekarang nih, jadi nggak diambil. Jadi seperti itu. Tapi saranku buat teman-teman yang keterima, banyak orang yang menginginkan di posisi kalian, jadi apapun resikonya ambillah, karena kalian udah mengambil jatah satu orang yang mungkin dia bersungguh-sungguh, dia nggak ada kerjaan lain selain CPN, PNS ya. Terus, pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan sedang menempuh pendidikan S1, S2, dan doktoral tidak diberikan izin untuk melanjutkan perkuliahannya sampai dengan memiliki masa kerja 1 tahun sebagai PNS. Jadi 2 tahun ya aku hitungnya. Kalian kan ada CPNS nih, setahunan CPNS. Terus memiliki masa kerja 1 tahun sebagai PNS, jadi 2 tahun. Jadi saranku, kalau kalian, oke aku kemarin di DO sih, nggak DO sih, mengundurkan diri. Karena kemarin aku semester 3, terus 2 tahun kerja kan otomatis nggak boleh di tempatku itu selama 2 semester beruntun itu nggak kuliah, jadi harus aku ambil cuti 1 tahun. 1 tahun ini nggak bisa karena disuruh mengundurkan diri. Ya, dipikirkan baik-baik.
Terus dalam hal pelamar nyatakan lulus tahap akhir dan atau sudah mendapat persetujuan NIP tapi mengajukan pengunduran diri atau tidak melapor pada satuan kerja, dianggap mengundurkan diri, maka yang bersangkutan diberi sanksi ganti rugi sejumlah 15 juta. Ada nggak Bang kayak gini Bang? Ada. Jadi dia penempatan di mana gitu. Misalkan contoh di Nunukan. Dia orang Sumatera atau nggak penempatan di Papua, dia orang Jakarta. Jadi nggak diambil, dia nggak datang. Nah, maka nanti didenda 15 juta. Jadi teman-teman yang memang ingin daftar di Mahkamah Agung tuh tanamkan kalian siap ditempatkan di mana aja gitu. Siap punya kalian tempat-tempat yang kalian nggak pernah datangin, kalian harus siap gitu. Karena itu tantangannya menjadi pegawai di Mahkamah Agung. Selanjutnya pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya ya. Mahkamah Agung ini menggalakkan wilayah bebas korupsi, jadi benar-benar tidak dipungut biaya dan keputusan panitia seleksi tidak dapat diganggu-gugat. Oke, selanjutnya seluruh data atau dokumen pelaksanaan seleksi yang diberikan oleh pelamar menjadi milik panitia. Nggak bisa kita, oh kemarin aku udah ngirim balikin dong, nggak bisa. Terus informasi lebih lanjut dapat dilihat pada ini SSCN, rekrutmen Mahkamah Agung atau TPS di website Mahkamah Agung. Nah ini yang aku bilang di video sebelumnya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan tanya ke akun-akun di sini, helpdesk di sini. Terus pelayanan dan penjelasan terkait sistem SSCA ASN dapat menghubungi menu helpdesk pada halaman. Nah, tanyakan ya. Selanjutnya segala bentuk pengaduan terhadap tindak pidana penyimpangan. Oh ini kalau ada yang, si itu kok kayaknya dia anaknya hakim tinggi sini nih. Dia nggak ikut ujian tapi kok dia bisa diterima. Nah, langsung aja bisa lapor ke Siwas Mahkamah Agung. Dan seluruh pelaksanaan seleksi CPNS di lingkungan Mahkamah Agung RI tahun anggaran 2003 akan disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.